Artinya di sini ana ingin menyinggung bahwa ngaji itu jangan sekedar ngikutin tren masyarakat. Digambarin orang gitu, pakai jenggot, nggak pasang mata, nggak pasang hidung, jenggotnya tebel, pakai baju, pakai gamis, terus diangkat di atas mata kaki, ditulis di bawahnya, guroba, strangers. Kemudian orang besoknya ngelihat yang kayak gitu, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, dia ubah penampilannya, alhamdulillah penampilan Islami itu bagus. Kemudian tatkala baru sampai penampilan Islami yang dia ubah, dia kemudian merasa dirinya, analah ghuraba, minal ghuraba. Kemudian syaitan masuk. Syaitan pun mengindah-indahkan apa yang dia lakukan. Di kantornya dia dicibir. Dicibirnya gara-gara apa? Kebanjiran mas, itu ngapain ngangkat tinggi-tinggi? Ngapain pasang jenggot? Jenggot kayak gini. Di kantor dicibir, di rumah juga dicibir. Kemudian dia ceritakanlah kepada sesama guroba yang dia bilang. Kita ini udah guroba tahu. Ibu saya sudah mencibir jenggot. Di kantor sudah mencibir, sudah melarang. Nggak boleh karyawannya boleh pasang celana di atas mata kaki. Nah inilah dia guroba. Lah ya akhi. Guroba itu adalah orang khusus. Yang paling khusus. Ya kan, apabila kita sekarang mau menyebut diri kita muslim. Muslim yang mana? Ya kan? Banyak yang bilang, saya muslim yang berada di atas manhaj salaf. Udah makin mengkerucut. Muslim biasa udah nggak cukup buat dia. Saya muslim tapi bukan muslim biasa kayak orang-orang. Antum muslim apa? Anak muslim yang mengikuti manhaj salaf. Masya Allah, makin mengkerucut. Udah mulai mengkerucut, manhaj salaf yang mana? Yang ghuraba. Padahal kata Rasul alaihi salatu wasalam, bada'al islamu ghariban. Islam itu mulai pada keadaan yang asing. Ketika Islam itu mulai, belum ada syariat salat, belum ada syariat jenggot, belum ada syariat cingkrang, belum ada syariat niqab, belum ada syariat yang lain. Yang cuma ada adalah syariat tauhid. Jadi kalau kita mau menilai diri kita sebagaimana ghuraba, maka hendaklah dikembalikan. Jangan dikembalikan lewat gambar-gambar yang berseliweran di Instagram maupun di sosmed. Ataupun di profil WA, inilah ghuraba, inilah ghuraba. La, yang menjadi timbangan adalah apa yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibilang oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Bada'al Islam ghariban. Islam itu mulai pada sesuatu dengan sesuatu yang asing. Saat Islam mulai cuma ada syariat tauhid. Jadi selama keterasingan itu bukan karena keterasingan tauhid, jangan GR sebagai ghuraba. Lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam memang dikucilkan kaumnya gara-gara apa? Gara-gara pasang jenggot, gara-gara cingkrangan, gara-gara pakai peci tiap hari kemana-mana. Diasingkan dan dimusuhi oleh kaumnya gara-gara mendakwahkan tauhid. Dan tidaklah dakwah tauhid itu tegak kecuali dengan memerangi kesyirikan. Diperangin itu kesyirikan. Lihat bagaimana simbol-simbol kesyirikan dihancurkan sendirian oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nabi Isa di sini. Nabi Isa dari satu waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain, dikucilkan, dimusuhi oleh kaumnya gara-gara apa? Gara-gara mendakwahkan at-tauhid. Melarang dari kesyirikan. Melarang dari kesyirikan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di Mekah keadaannya sama kayak Nabi Isa alaihissalam ketika dikucilkan oleh kaumnya. Kenapa dikucilkan? Dikucilkan oleh kaumnya karena mendakwahkan tauhid dan memerangi kesyirikan. Jadi kalau keterasingan kita bukan gara-gara mendakwahkan tauhid dan memerangi kesyirikan, maka ini ghuraba udah beda dari ghuraba yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau ghuraba, ya kan, setiap ada jejak-jejak kesyirikan, kita tongkrongin di situ. Tongkrongnya di situ. Bawa selebaran. Kalau memang nggak bisa dakwah, kasih orang-orang yang pergi petilasan, mau minta-minta sama kuburan, mau yang lain, kasih ke selebaran. Pak, kalau memang kita nggak berani ngomong, kasih. Nanti kalau dia baca, antum harus siap. Harus siap, kayaknya resikonya tinggi. Ya iya. Itulah dakwah para rasul. Dakwah para rasul. Ini yang paling minimum aja. Kita nggak usah ngomongin Nabi Ibrahim tiba-tiba menghancurkan berhala maupun situs-situs kesyirikan. Ya kan? Nggak usah ke situ deh. Ngomong lewat lisan saja. Nggak kuat lewat lisan, lewat selebaran. Lewat selebaran. Ana jamin ghuraba antum yang sekarang antum di atasnya bakalan lewat.
Bakalan lewat. Antum akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Betulan diusir, udah bukan dicibir lagi. Diusir beneran. Ana sendiri belum pernah. Ana sendiri belum pernah masuk ke tempat kesyirikan, kemudian berdakwah lewat lisan ana, udah nggak berani, lewat selebaran pun ana nggak berani. Kalau sendirian ana nggak berani. Kalau ada yang mau nemenin, ayo coba kita pasang planning mau kemana. Tapi kalau sendirian ana nggak berani. Ana nggak berani. Sehingga kalau misalnya ada orang yang nanya, Dil, antum Islam yang mana nih? Kan ada yang banyak, ada yang A, B, C sampai Z. Ana hanya bilang ana Muslim. Yang di atas yang mana? Ana nggak berani mendakwahkan ana lebih dari itu. Berat. Berat. Barometernya itu berat. Berharap, na'am. Ana berharap mudah-mudahan ana berada di atas manhaj salaf. Dan berada di atas jalannya para ghuraba dari zaman ke zaman. Tetapi buktinya itu nol. Yang dibutuhkan itu bukti. Bagaimana nanti Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan, antum mendakwahkan antum itu dirinya ghuraba, mana buktinya? Mana situs-situs kesyirikan yang sudah pernah antum hancurkan, antum musnahkan demi menegakkan at-tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nol. Nol. Sehingga Nabi Isa alaihissalam, dan ini ana hanya utarakan bahwa agar orang itu kalau ngajinya itu yang benar. Bukan cuma keren-kerenan, kemudian termakan yang namanya propaganda baik disadari atau tidak. Ya kan? Oh, kalau ghuraba itu cuma penampilan. Oh, kalau ghuraba itu yang pakai niqab, yang pakai jenggot, yang pakai cingkrang, yang demikian dan demikian, yang ngajinya itu misalnya seminggu 3 kali atau bahkan lebih. Inilah dia ghuraba. Lah, ghuraba itu adalah yang mendakwahkan tauhid, bukan cuma mendakwahkan tauhid, enggak cukup sampai memerangi kesyirikan. Kalau belum ke situ, jangan GR dulu. Jangan GR dulu, jalan masih jauh. Jalan masih sangat-sangat jauh. Sangat jauh. Coba antum tes gitu. Tes aja. Tes. Ana pernah bagikan selebaran, dan enggak sendirian, sama teman-teman yang lain. Selebaran tentang tauhid. Ayo kita coba deh. Ke tempat-tempat keramaian, bawa satu buku kecil, kita bagikan buku di situ. Yang baru gitu aja, itu udah diajak berantem sama sekian banyak orang. Baru gitu doang. Itu udah diajak berantem oleh sekian banyak orang. Dan ketika kita keluar, karena anak naik stasiun, naik kereta, turun di stasiun, itu dada tuh Masya Allah deg-degannya setengah mati. Padahal anak nggak mau ngomong cuap-cuap, awas kesyirikan, awas ini syirik, itu syirik. Kembali kepada tauhid, enggak, anak cuma bawa buku. Bawa buku tentang tauhid, tentang syirik, anak bagikan ke satu-satu setiap orang yang lewat. Yang kayak gitu udah deg-degannya setengah mati. Kalau misalnya orang yang kita bagikan itu adalah orang-orang yang memang menginginkan kebenaran, fahasan, alhamdulillah. Tetapi ketika orang-orang yang kita bagikan itu adalah orang-orang yang gemar dengan kesyirikan, bahkan mendakwahkan kesyirikan, itu siap-siap diajak berantem. Dan itu terjadi. Kalau kita nggak kabur, saat itu terjadi kekacauan, yang kejadian. Baru gitu doang. Bagaimana kalau itu di tempat umum? Bagaimana kalau kita berangkat ke situs kesyirikan, ke tempat A-nya? Belum ada. Coba dipikirkan gitu. Kalau kita memang mau menjadi ghuraba, fatuba lil ghuraba, maka surga, tuba, pohon di surga bagi orang-orang yang asing, maka hendaklah kadar keasingan itu sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam bilang, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Sebagaimana Islam itu mulai dengan sesuatu yang asing, dan Islam mulainya itu adalah dengan syariat atau tauhid, bukan yang lain. Bukan yang lain. Bukannya berarti kalau syariat-syariat yang lain nggak usah dilakuin. Alhamdulillah, pasang jenggot, alhamdulillah merupakan sunnah. Pasang naikin pakaian di atas mata kaki, alhamdulillah. Pasang niqab, maka ini merupakan syariat-syariat Islam yang hendaknya dilakukan. Tapi apabila ini dijadikan barometer, itulah dia ghuraba lah. Makanya kata Rasul alaihi salatu wasalam ketika ditanya, "Man humul ghuraba ya Rasulullah?" Siapa itu ghuraba? Maka Rasul alaihi salatu wasalam bilang, "Al-muslihun idza fasadan nas." Mereka adalah yang memperbaiki keadaan ketika manusia itu telah rusak. Dan sebesar-besarnya kerusakan adalah kerusakan akidah, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besarnya islah, sebesar-besarnya perbaikan adalah perbaikan akidah, yaitu perbaikan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.